Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua bahagia ya, selalu ceria. Apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini ya, tetaplah semangat, tetap positive thinking ya. Teruslah bergerak karena hidup itu akan terus berjalan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan hidup kalian, oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Gemini ya, tentang bagaimana kehidupan kalian di bulan Februari nanti. Oke, seperti biasa readingan ini sifatnya general ya, jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Oke, kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya ya. Dan di sini energinya bisa energi kamu, pasangan kamu, atau orang lain yang lagi dekat dengan kalian saat ini. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini kalian punya Out with the old, in with the new. Heaven is showing you a sign that it's time to move in a new direction. Often this is because you are not happy and feel a lack of purpose in your life. Okay? This is a wake-up call to make a change that match your heart's desires and spiritual truth. Okay. Jadi buat kalian Gemini ya, banyak dari kalian sepertinya ya yang masih berkutat dengan sesuatu yang bukan menjadi life purpose kamu ya. Kalian di sini masih mengerjakan sesuatu yang bukan panggilan jiwa kalian ya, dan kalian merasa kalian itu nggak ada merasa bahagia ya di pekerjaan yang sedang kalian kerjakan saat ini. Oke, di sini ada loyal heart ya, hati yang setia. Oke, sementara untuk kristal tarotnya kalian punya Nine of Swords, ada Page of Wands dan Four of Pentacles ya. Dan sebagai konfirmasi di sini ada kartu tarotnya Five of Swords, ada the Moon, ada Queen of Swords, ada Eight of Pentacles, ada Eight of Wands, ada Queen of Cups, ada Six of Pentacles dan the Wheel. Oke. Buat kalian Gemini ya, seperti di awal tadi saya bilang, banyak dari kalian yang masih mengerjakan atau melakukan sesuatu hal ya dalam hidup kalian yang tidak sesuai dengan panggilan jiwa kalian ya, dan kalian itu terpaksa tetap melakukan pekerjaan itu ya, tetap melakukan kegiatan itu karena sebagai bentuk tanggung jawab kalian ya, atau sekedar kewajiban kalian untuk tetap membuat hidup kalian itu tetap bisa berjalan ya, tetap bisa bergerak untuk memenuhi kebutuhan kalian selama ini. Oke. Di sini ada Nine of Swords ya. Ada rasa tidak bahagia ya, rasa tidak nyaman ya mungkin, dan rasa tidak puas, hampa ya, yang kalian rasakan selama menjalani kehidupan kalian selama ini ya. Kalian merasa ada sesuatu hal yang membuat kalian itu merasa gak bahagia ya, padahal mungkin ya dari apa yang kalian kerjakan ini kalian sudah mencapai banyak hal ya, sudah mendapatkan apapun yang kalian targetkan selama ini ya. Mungkin selama ini kalian merasa secara finansial ya, kalian itu sudah tercukupkan ya, sudah terpenuhi. Oke. Tapi tetap aja kalian merasa bahagia ya. Ada sesuatu hal yang membuat kalian itu selalu merasa gelisah ya, karena merasa ada sesuatu yang belum terpenuhi ya, dan kalian nggak tahu apa itu ya. Jadi di sini cobalah kalian renungkan kembali kehidupan kalian ya,
bagaimana perjalanan hidup kalian selama ini. Oke? Apa sih yang membuat kalian itu nggak bahagia ya? Coba kalian hitung apa yang sudah kalian capai dalam kehidupan kalian. Oke? Dan coba dengarkan kata hati kalian. Apa sebenarnya yang menjadi panggilan jiwa kalian, ya? Kita nggak ngerti apa yang menjadi panggilan jiwa kita kalau kita nggak bisa mendengarkan apa kata hati kita, ya. Panggilan jiwa itu adalah panggilan dari hati kecil kita. Jadi saat kita pertama kali diciptakan, ya, kita itu sudah disematkan, ya, sudah ditanamkan di dalam jiwa kita, ya, suatu panggilan, ya, panggilan jiwa, misi yang harus kita penuhi selama kita hidup di dunia, ya. Jadi kalau kita hanya memenuhi hal-hal lain di luar life purpose kita, ya, panggilan jiwa kita, maka kita seterusnya akan selalu merasa kurang, ya, akan selalu merasa hampa, ya, karena apa yang menjadi panggilan jiwa kita sejak lahir itu belum terpenuhi. Oke? Jadi di sini, ya, di bulan Februari ini kalian diminta untuk lebih mengenal diri kalian dengan lebih baik, ya. Cari tahu apa yang menjadi panggilan jiwa kamu, ya. Tanyakan hati kecil kamu. Apa sih yang kamu inginkan sebenarnya, ya? Apa sih yang menjadi misi kamu di dalam hidup kamu, ya? Kalau kamu nggak ngerti apa yang menjadi life purpose kamu, ya, kamu bisa coba lihat diri kamu, ya. Apa yang selama ini kamu rela lakukan tanpa harus dibayar, ya. Jadi kamu rela dengan senang hati melakukan suatu hal walaupun kamu nggak dibayar untuk itu, ya. Itu adalah panggilan jiwa kamu, ya. Dan mungkin selama ini kamu terlalu sibuk memikirkan ambisi hidup kamu, ya, sehingga kamu mengabaikan hal-hal yang sebenarnya itu adalah panggilan jiwa kamu, ya. Kamu hanya mengerjakan itu sekedarnya aja, ya, sebagai hanya pengisi waktu luang kamu, dan kamu lebih fokus pada kehidupan jasmani kamu, ya. Jadi apa yang menjadi pemikiran kamu selama ini, ya, yang memenuhi jiwa kamu, yang membuat hati kamu itu galau, ya. Di sini ada Five of Swords, ada the Moon, ya. Cobalah untuk menelaah lagi, ya, mencari tahu apa sih yang membuat diri kamu itu galau, ya. Apa sih yang membuat diri kamu itu masih merasa hampa, masih merasa kurang, ya. Padahal kehidupan kamu sudah tercukupi selama ini, ya. Coba kalian review kembali kehidupan kalian, ya, dan lihat bagaimana pencapaian-pencapaian kalian selama ini. Oke? Di sini ada Queen of Swords, ada Eight of Pentacles, ya. Mungkin sudah banyak yang kalian capai dalam kehidupan kalian, atau masih banyak hal yang ingin kalian capai dalam kehidupan kalian selama ini, ya. Dan dari sekian banyak pencapaian kalian itu, adakah hal-hal yang masih belum bisa kalian capai, ya, yang sebetulnya itu adalah tujuan hidup kamu sebenarnya, ya. Jadi bila materi secara keseluruhan telah kamu penuhi tapi kamu masih merasa ada yang kurang, ya, coba cari tahu apakah itu, ya. Dan kamu bisa mulai melihat dari apa yang kamu suka untuk lakukan tanpa kamu memikirkan hasilnya, ya. Mulailah dari situ. Mulailah untuk menghidupi apa yang membuat hati kamu itu bahagia.
Oke. Di sini ada Eight of Wands, ada Queen of Cups, ya. Coba lepaskan apa yang menjadi ambisi kamu selama ini, ya. Dan coba alihkan fokus kamu ke sesuatu yang baru yang lebih bisa membuat kalian itu bahagia, ya. Coba lepaskan apa resultnya, bagaimana hasilnya nanti, ya. Jadi kalian jangan memikirkan bagaimana hasilnya dulu, ya. Coba lakukan sesuatu hal yang bisa membuat kalian itu bahagia, ya. Yang bisa membuat kalian itu merasa hidup, ya, merasa berarti, yang mungkin selama ini kalian tidak rasakan dalam perjalanan hidup kalian. Oke. Seringkali kita sudah merasa tercukupi, ya, tapi kita tetap merasa belum berarti apa-apa, ya. Kita akan merasa bisa berarti bila kita melakukan sesuatu hal yang bisa membuat kita itu bahagia, merasa puas, ya, secara batiniah, ya. Dan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia itulah yang bisa membuat kita itu merasa terpenuhi, ya. Jadi pikirkanlah hal-hal yang bisa membuat kamu itu bahagia tanpa memikirkan hasil akhirnya itu akan seperti apa, ya. Jadi kesampingkan hasil akhirnya, ya. Pikirkan aja hal-hal yang bisa membuat kamu itu bahagia. Oke. Jadi bila kamu mungkin melakukan hobi kamu yang selama ini terabaikan dan itu bisa membuat kamu bahagia, coba lakukan, ya. Lakukan sesuatu hal yang baru, ya, yang selama ini belum pernah kalian lakukan, ya, atau kalian pernah lakukan tapi hanya untuk sekedar aja. Cobalah untuk alihkan fokus kamu, ya. Coba fokus untuk mengerjakan apa yang membuat kamu itu bahagia. Oke. Mulailah untuk mengcombine-nya, ya, dengan kehidupan jasmani kamu. Oke. Kalau selama ini kamu pure mengerjakan segala sesuatunya yang berhubungan dengan ambisi kamu itu dengan hanya memikirkan hasil akhirnya, ya, cobalah dikombinasikan dengan sesuatu yang bisa membuat kamu bahagia, ya. Kayak di-compare gitu, ya. Jadi masukkan hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia ke dalam rutinitas kamu yang mungkin selama ini hanya melakukan A sampai Z secara rutin begitu aja, ya. Jadi disisipkan dengan hal-hal yang bisa membuat kamu itu bahagia, ya. Mungkin kamu bisa masukkan dengan kreativitas kamu, ya, yang mungkin selama ini monoton, kamu sisipkan dengan hal-hal yang berbentuk kreativitas, ya, yang nilainya nanti akan berbeda, ya. Jadi benar seperti dipoles, ya, di finishing, sehingga yang tadi tampilannya hanya matte ditambah dengan kreativitas kamu, hasilnya itu akan lebih berkilau, lebih glossy dari yang sebelumnya. Oke. Jadi di sini diminta kalian jangan terlalu kaku, ya. Lebih fleksibel, ya. Mengcombine apa yang biasa kamu kerjakan di-compare dengan apa yang kamu suka, ya, yang akan membuat kamu bahagia, sehingga apapun yang kamu lakukan, resultnya itu akan bisa membuat kamu itu bahagia, ya. Bahagia dengan pencapaian yang kamu capai. Bahagianya itu nggak cuma rasa puas secara jasmani, tapi batin kamu juga terpenuhi. Oke? Jadi buat kalian Gemini, ya, mulailah pikirkan hal-hal yang bisa membuat kalian bahagia, ya. Mulailah di bulan Februari ini untuk nggak hanya fokus dengan ambisi kalian, ya, tapi coba pikirkan hal-hal yang bisa membuat kamu happy, ya. Mungkin hal-hal sederhana, ya, yang selama ini nggak terpikirkan oleh kalian. Oke? Mungkin kalian bisa mulai dari hobi-hobi kalian, ya, yang mungkin selama ini terabaikan karena
waktu kalian habis untuk memikirkan target-target kalian dalam hidup ya, cobalah kalian selingi rutinitas kalian dengan mengerjakan hal-hal yang bisa membuat kalian happy ya, supaya kedepannya hidup kalian itu bisa balance, bisa harmonis ya, dan bisa menemui keseimbangan yang hakiki ya, karena kehidupan itu perlu keseimbangan ya. Hidup kalian itu akan seperti robot ya, kalau kalian nggak bisa menyeimbangkan antara kehidupan jasmani kamu dengan rohani kamu. Oke? Kalau kamu bisa hidup seimbang ya, dan bisa selaras ya, kedepannya kamu akan merasakan kebahagiaan yang berbeda ya, kepuasan yang jauh akan bisa membuat kamu merasa lebih berarti ya, membuat hidup kamu itu terasa benar-benar hidup. Oke ya Gemini, jadi nikmatilah hidup kamu ya, dengan memuaskan apa yang menjadi kebahagiaan kamu. Oke, hidup ini nggak melulu hanya tentang ambisi ya, tapi juga harus bisa memenuhi apa yang menjadi kebahagiaan diri kamu. Oke, mudah-mudahan reading ini resonate dan bisa membantu kamu dalam menemukan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.